Perkenalkan, namaku Yola, 28 tahun. Setahun lalu aku baru saja menikah. Suamiku bernama Mas Adi, 28 tahun. Pertemuan kami berawal dari saling komentar status di sosial media, hingga berlanjut sampai menikah. Mas Adi bekerja sebagai kuli bangunan di desanya. Kami tinggal di rumah Pak Tono, 60 tahun, bapak Mas Adi. Aku bilang ke Mas Adi, supaya kita bisa tinggal misah dari orang tua, tapi Mas Adi merasa keberatan karena dia tak tega meninggalkan bapaknya seorang diri di rumah. Mas Adi adalah anak tunggal, ibunya meninggal saat Mas Adi kecil. Dia dibesarkan oleh bapaknya seorang diri, jadi tak mungkin jika Mas Adi bisa meninggalkan bapaknya. Aku mencoba memahami tentang pilihan suamiku, karena aku tahu dia adalah orang yang sangat baik. Dia seorang penyayang dan pengertian. Meskipun kita hidup sederhana, tapi aku tetap bahagia hidup bersamanya. Kini aku sedang hamil anak pertama kami. Mas Adi sangat bahagia dan dia makin perhatian kepadaku. Sampai saat kehamilanku memasuki usia ke-5 bulan. Mas Adi mengutarakan keinginannya untuk bekerja ke luar negeri. Dia mencoba peruntungannya di sana, mengumpulkan uang untuk menyambut anak pertama kami nanti, karena pasti akan ada biaya lebih. Awalnya aku menolak permintaan Mas Adi itu. Aku berharap dia tetap di sini menemaniku. Karena ini anak pertama kami dan pengalaman baruku. Aku takut terjadi apa-apa nantinya. Aku juga butuh perhatian dan kasih sayang darinya. Tapi Mas Adi tetap bersikukuh meyakinkanku agar mengizinkannya. Dia berjanji akan segera pulang sebelum anak kita lahir nanti. Dia ingin jika anaknya nanti lahir, dia bisa memberikan pakaian yang layak dan kebutuhan anaknya secara layak. Aku sebenarnya berat hati memberikan izin kepadanya, tapi aku tak mau menghalangi keinginan baiknya itu. Aku pun akhirnya mengizinkan dia pergi. Dia pergi bersama 3 temannya. Mas Adi berpamitan dengan bapaknya, berpamitan denganku dan dengan anak dalam perutku. Aku tak kuasa menahan air mataku. Aku menangis melepas kepergiannya. Waktu berlalu, seminggu sudah Mas Adi pergi. Aku masih sering menangisi kepergiannya. Aku berpikir kenapa Mas Adi begitu tega kepadaku. Meninggalkanku ketika aku sedang hamil anak pertama kami. Aku ditinggal di daerahnya, daerah yang masih asing bagiku. Aku ditinggal dengan mertuaku berdua di rumah ini. Mertuaku yang sangat pendiam, jarang sekali dia berbicara. Bagaimana jika nanti aku butuh sesuatu atau butuh bantuan? Pikiranku berkecamuk tak karuan saat ini. Tapi di luar dugaanku, mertuaku Pak Tono tidak seperti biasanya. Dia memulai pembicaraan dengan menanyakan kapan waktunya. Aku kontrol ke bidan. Mendengar itu aku terkejut. Aku menjawab dengan rasa heran dan bingung. 2 hari lagi, Pak, jawabku. Keesokan harinya dia mulai menanyakan sesuatu lagi kepadaku. Apa kamu tidak merasa kepingin sesuatu? Tanyanya kepadaku. Gak, Pak, saya belum kepengin apa-apa, jawabku. Nanti kalau kamu pengen apa bilang aja. Nanti aku carikan, ungkap sambil dia berjalan pergi meninggalkanku. Iya, Pak. Nanti saya bilang, jawabku heran. Hari kontrol bidan pun tiba, aku bingung bagaimana ke sana. Jarak rumah ke bidan itu sangat jauh. Biasanya aku pulang malam, tapi ada Mas Adi. Jika sendiri aku takut, tapi aku meyakinkan diriku untuk berani sendiri. Saat aku berjalan keluar, ingin mengambil motor, tiba-tiba terdengar suara Pak Tono. Udah siap? Tanyanya kepadaku. Siap apa, Pak? Tanyaanku bingung. Hari ini kan kamu kontrol, biar aku antar, ungkapnya. Di situ aku merasa heran dan plong, akhirnya ada yang menghantarkan. Aku sangat heran dengan perubahan sikap mertuaku ini. Awalnya dia sangat pendiam, bahkan sangat jarang walau hanya sebatas menegur, tapi aku tetap bersyukur dengan ini. Dia bisa menjadi baik seperti ini. Sepanjang jalan, dia banyak sekali bicara dan bercanda. Aku pun mulai adaptasi dengan sikapnya ini. Dia juga memberikan wejangan kepadaku, supaya aku lebih berhati-hati dalam menjaga kandungan. Tanyakan semua kepada bidan tentang apa yang boleh dan tak boleh dilakukan.
Mendengar perhatian dan kepeduliannya kepadaku, aku sangat terharu. Beruntung aku mempunyai mertua sebaik ini. Aku pun sampai di bidan. Aku menunggu di parkiran saja ya. Kamu aja yang masuk. Ucapnya, iya Pak, saya bisa sendiri. Jawabku, aku pun berjalan mencari tempat duduk yang kosong. Banyak yang mengantri. Dari jarak yang lumayan jauh, aku melihatnya duduk di parkiran. Sesekali dia melirik ke arahku, mungkin memastikanku baik-baik saja. Aku merasa tersanjung dengan perlakuannya, dia begitu siaga di saat seperti ini. Setelah selesai kontrol, aku dan mertuaku bergegas pulang. Kondisi sudah malam, dan terdengar suara petir, menandakan akan hujan. Di tengah perjalanan kami kehujanan, mertuaku menepikan motornya, mencari jas hujan yang biasanya di bawah jok motor. Ternyata hanya ada satu setel jas hujan di situ. Entah kemana yang satunya. Mertuaku nampak diam berpikir sejenak. Kamu pakai ini ya? Ucapnya kepadaku. Terus bapak gimana? Tanyaku. Udah nggak apa-apa. Ini sudah malam dan kondisi hujan begini. Kasihan bayi yang ada di perutmu, ungkapnya. Aku menurutinya, memakai jas hujan itu. Dan kami lanjutkan pulang. Di jalan di tengah persawahan hujan begitu lebat, mertuaku tidak mengenakan jas hujan. Dia mengendarai motor dengan hati-hati karena jalan emang sangat licin. Aku melihat dia menahan kedinginan. Badannya menggigil. Dia berusaha kuat menahannya. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk dan membuka jas hujanku. Mertuaku memasukkan motor dan pergi ke dalam mengganti bajunya. Terlihat sekali badannya gemetar menahan dingin. Hari sudah larut, kami lanjut dengan istirahat. Keesokannya paginya seperti biasa, dia memberikan makan ayam ternaknya. Aku membuatkan teh panas untuknya. Pak, ini tehnya diminum. Ucapku memanggilnya, aku pun duduk di bangku plastik di teras sambil menunggunya. Tak lama dia datang dan duduk di bangku satunya. Pak, terima kasih ya, buat semalam. Ucapku, iya. Kalau ada apa-apa bilang saja, jawabnya lirih. Aku melihat wajahnya yang pucat. Bapak lagi sakit? Tanyaku. Gak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Jawabnya menenangkanku. Aku melihat matanya juga memerah, menahan panas badannya. Bapak sedang masuk angin ya? Tanyaku. Iya kayaknya. Jawabnya sambil tersenyum. Aku tahu dia kalau masuk angin pasti dikerok, karena biasanya Mas Adi beberapa kali mengeroknya. Tapi apa mungkin aku mengeroknya? Tapi jika tak kulakukan takut terjadi apa-apa kepadanya, Bapak mau saya kerokin? Tanyaku. Dia nampak bingung menjawabnya, mungkin dia juga malu? Gak apa-apa Pak, saya juga bisa kalau cuma ngerok, ungkapku. Dia masih nampak bimbang dengan itu. Tapi akhirnya dia pun mau. Kami pun masuk ke dalam rumah. Aku mencari koin dan minyak angin. Sementara dia menunggu, tiduran di bawah meja TV. Aku pun menghampirinya, meskipun jujur aku ragu. Kami adalah lawan jenis yang tidak punya hubungan darah. Tapi mau gimana lagi, aku kasihan kepadanya. Dia juga sudah sangat baik kepadaku. Aku pun mulai mengeroknya. Awalnya kita sama-sama canggung. Saat aku kerik ternyata benar, marah mendekati biru. Di tengah kecanggungan ini aku mulai membuka pembicaraan. Ini mah parah anginnya Pak, ucapku. Dia hanya mengangguk, bukan merah lagi tapi sudah sampai biru, ucapku lagi. Dia pun mulai membuka pembicaraan mengatasi rasa canggung ini. Gimana Adi, udah ada kabarnya? Tanyanya. Belum Pak, mungkin nanti kalau sudah sebulan. Jawabku. Padahal kemarin aku juga melarangnya pergi. Cari rezeki di sini aja, ungkapnya. Iya Pak, saya juga melarangnya, jawabku. Dari kecil baru kali ini dia pergi merantau, apalagi ini sangat jauh. Ucapnya, aku pun hanya mengangguk, mengiyakan omongannya mertuaku itu. Apa Bapak kangen sama Mas Adi? Tanyaku, pasti ada rasa itu. Walaupun dia sudah besar, dia adalah anakku yang harus aku jaga.
Apalagi aku sama dia melalui hidup berdua dari dia bayi, ungkapnya. Mendengar itu, aku merasa kagum dengan sosok mertuaku ini. Pertanyaan demi pertanyaan Ana mulai ku keluarkan kepadanya. Demi menghilangkan rasa penasaranku kepada mertuaku ini. Karena aku penasaran kok bisa dia hidup membesarkan anaknya sendirian. Saya heran sama Bapak, kok bisa Bapak membesarkan Mas Adi sendiri? Kenapa Bapak tidak menikah lagi? Tanyaku. Dia nampak diam, aku takut dia marah. Tak lama, dia tertawa ringan. Dia menceritakan bahwa dia takut jika menikah lagi karena dia pernah nonton film Galaknya Ibu Tiri, ungkapnya sambil tertawa. Mendengar pengakuannya itu, aku juga ikut tertawa. Terus bagaimana saat Bapak bekerja, sedangkan juga harus menjaga Mas Adi? Tanyaku penasaran. Itu melalui proses yang panjang, aku gonta-ganti pekerjaan, supaya Adi tetap bisa bersamaku terus, dan aku tetap menghasilkan duit, ungkapnya. Makanya aku sangat rajin mengurusi ayam-ayam di kandang itu, karena dari situ aku bisa mencukupi kebutuhan makan kami dan pendidikan Adi, dan aku tetap bisa menjaga Adi sampai dia dewasa. Bahkan sampai saat ini, meskipun Adi sudah bekerja, aku tak pernah meminta sedikit pun uang darinya, karena ayam dan sedikit tanaman sayur itu sudah bisa mencukupi kebutuhanku, ungkapnya sambil mengingat masa lalu. Terus untuk kebutuhan Bapak yang itu gimana, Pak? Tanyaku iseng, dia pun tertawa mendengar ucapanku. Ya namanya kondisi, ya ditahanlah. Kamu juga merasakannya ya saat ini? Tanyanya sambil tersenyum, mukaku pun memerah, mendengar jawabannya. Ya wajar saja, aku juga pernah seusia kalian. Dan aku tahu pengalaman dari istriku dulu. Lebih sering pengen saat hamil, aku pun mengangguk, dan mukaku makin memerah. Tanya jawab itu makin lama makin kemana-mana. Tapi menurutku itu sangat seru, sampai akhir aku terpancing. Aku memulai kegiatan kreativitas berkreasi itu duluan. Karena sudah tak bisa menahan letupan-letupan kreasi, aku menyalurkan semua kreativitasku itu. Malam itu menjadi malam yang kelabu di dalam hidupku. Tapi aku memang sudah menginginkannya, kreativitas itu mengalir seperti air tak bisa terbendung. Akhirnya semua telah selesai, 2,5 jam kreativitas berkreasi itu terjadi. Meskipun ada rasa bersalah tetapi rasa kebahagiaan itu menutupinya, aku kembali ke kamarku untuk melanjutkan tidur. Keesokan harinya meskipun canggung, tapi lama-kelamaan semuanya mulai terbiasa kembali. Aku merasakan kebahagiaan luar biasa saat ini. Bahkan lebih dari yang suamiku berikan selama ini, aku yang biasanya menunggu kabar dari suamiku. Kini aku merasa biasa saja, mau mengabariku atau tidak terserah dia. Sampai saat ini semua masih berlanjut. Kini aku mempunyai 2 anak. Selain, terima kasih.